Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang muncul. Jawaban saya, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Pertama, tingkat kemampuan kebahasaan. Kedua, karena kebiasaan dalam pengucapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Contoh, kata service. Yang betul, service. Yang kedua, kata kaveling, yang betul kaveling. Yang ketiga, zaman, yang betul zaman. Yang keempat, baterai, yang betul baterai. Yang kelima, praktek, yang betul praktik. Yang keenam, apotik, yang betul apotik. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban saya, ini contoh kutipan langsung dan ini contoh kutipan tidak langsung. Cara membedakan kutipan langsung dan tidak langsung adalah kutipan langsung biasanya di awal kalimat yaitu nama penulis dan disertakan tahun beserta halamannya. Kalimatnya asli tanpa diubah, sedangkan kutipan tidak langsung nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga beserta tahun terbitnya. Ringkasan dari kutipan langsung. Soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Jawaban saya, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Berikut ini adalah contoh dari biografi dan bibliografi. Soal yang nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawaban saya, jam menunjukkan jangka waktu yang sering kita sebut durasi. Contohnya, perjalanan ke Surabaya menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Contoh kedua, setiap 6 jam sekali ia harus minum obat. Sedangkan pukul menunjukkan waktu saat ini terjadi. Contohnya, acara itu akan dimulai pada pukul 10 pagi. Contoh kedua, setiap pukul 7, penjual nasi goreng itu lewat di depan rumah. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi yang bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawaban saya, bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu sebuah sistem bahasa
bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu arbiter, tidak hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawaban saya, kesalahan ini merupakan kesalahan ejaan pada suatu kalimat atau lainnya. Faktor penyebab kesalahan itu yaitu karena kurang teliti, kurangnya minat membaca, dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Contohnya, pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Seharusnya yang betul adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh kedua, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Yang betul adalah karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Yang betul adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh keempat, Didi bukan anak saya, melainkan, anak Pak Kasim. Yang betul adalah Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim. Contoh kelima adalah surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko. Surat biasa yang betul adalah surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawaban saya, tanda titik 2 adalah tanda yang antara lain dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat asam manis kerang, 2, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, saus, garam, gula, dan mentega. Contoh kedua, hanya ada 2 kemungkinan dalam suatu perlombaan, 2, menang atau kalah. Tanda titik koma untuk menandai bagian kalimat yang sejenis dan setara. Juga untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, cuaca sedang buruk, anak-anak tetap berangkat ke sekolah. Contoh kedua, setiap malam Adi belajar, ayah nonton bola, ibu menyelesaikan pekerjaan. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban saya, kesalahan tersebut biasanya disebabkan dalam menulis makalah, berita, dan lainnya dan kurang memahami kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya,
Habis gelap terbitlah terang adalah buku yang merupakan kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini dan dikirimkan kepada teman-temannya di Eropa. Yang betul adalah seharusnya judul buku Habis gelap terbitlah terang ini ditulis dengan huruf miring. Contoh kedua, makanan yang mengandung monosodium glutamat tidak baik untuk kesehatan. Yang benar adalah makanan yang mengandung monosodium glutamat ini harusnya dicetak miring seperti ini karena ini merupakan nama ilmiah. Soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dengan pembenarannya. Jawaban saya, vokal itu A, I, U, E, O, sedangkan konsonan K, N, H, dan seterusnya. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Pertama, yaitu otomatik. Yang betul adalah otomatis. Contoh kedua yaitu relevan pakai F, sedangkan yang betul adalah relevan pakai V. Contoh kesalahan penulisan vokal. Yang pertama yaitu resiko, yang betul yaitu risiko pakai I bukan E. Contoh kedua yaitu hakikat, yang betul adalah hakikat.